Bapak Ibu kekasih, ini merupakan waktu perdana kita kembali ke gedung gereja dan ibadah ini memang dibatasi, diperuntukkan untuk para presbiter dan keluarga. Dan karena kita presbiter dan keluarga begitu terbatas, kita juga melibatkan komisi dan juga pengurus Pelkat. Menjadi sukacita ketika kita boleh sama-sama berdampingan, tetapi ingat masih dalam koridor memperhatikan protokoler COVID-19 dari pemerintah. Jangan kita terlalu berambisi untuk bisa dengan bebas, jangan. Kita juga menghargai tubuh kita, menghargai sesama kita. Karena kita tahu ada kekuatan yang di luar kita. Kendati melindungi, tetapi ada kekuatan yang lain yang mencoba mencederai. Maka itu bukan hanya kita di Probolinggo, tapi juga ketika kita menyaksikan kehidupan di daerah-daerah lain, di Surabaya, di Jakarta, dan di daerah-daerah pelosok. Terlebih untuk mereka yang mengalami keterpurukan. Saatnya kita mari bahu-membahu. Kita saling menopang. Bertolong-tolonganlah. Pelayanan kesaksian kali ini mari kita lakukan dengan tulus, dengan sukacita. Bahwa kepedulian kita terhadap sesama merupakan kekayaan yang Tuhan percayakan agar itu menjadi kesaksian nyata Tuhan dimuliakan. Selamat beribadah. Selamat pagi, Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Kami datang menyembah-Mu, ya Allah Tuhan kami, Sang kehidupan. Saat kami ada dalam kerapuhan, kami sedang mengalami persoalan besar yang belum pernah kami alami, yang menantang bukan hanya kesejahteraan kami, tetapi juga kelanjutan hidup di muka bumi ini. Mari berdoa kepada Tuhan sumber hidup, agar kepada kita dianugerahkannya ketahanan iman dalam menjalani pergumulan berat ini. Kita percaya bahwa doa yang kita lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit dan Tuhan akan membangunkan dia. Yakobus pasal 5 ayat 15. Mari berdiri mengangkat pujian melalui nyanyian Gita Bakti. Dengarkan panggilannya dan tinggal
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Litani pengakuan akan kita baca berbalasan. Dalam iman kami datang kepadamu, memohon belas kasihan dan pengampunanmu atas dosa-dosa kami kepadamu dan segenap ciptaanmu. Kekhawatiran dan tekanan menguasai kami melalui wabah COVID-19 melanda hidup kami, bahkan mengancam dunia. Saat ini kami menghadapi kerapuhan, ketakutan, dan kematian. Kami berteriak kepadamu, ya Allah, Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Engkau tempat perteduhan kami. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan menderita. Hiburkanlah mereka yang berduka dan lindungilah mereka yang memberi hati merawat. Para medis dan keluarga yang terserang oleh virus ini, kami membawa doa kami kepadamu oleh karena yakin dan percaya pada belas kasihan-Mu yang tanpa batas. Allah semesta alam, dengarlah tangis tubuh kami dalam rahmat-Mu. Jamahlah oleh bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan mereka yang menderita tubuh, pikiran, dan yang mengalami kehilangan semangat. Ya Tuhan, kami lemah dan rentan. Berjalanlah bersama kami. Biarlah kuasa-Mu melakukan pemulihan. Kami mohon belas kasihan dan pemeliharaan-Mu atas mereka yang terdampak COVID-19 dari ancaman rasa takut dan kematian. Kami berseru kepadamu, kuatkanlah kami dalam iman, harapan, dan kasih.
Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dibangkitkan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Allah Tuhan Sang Maha Pengampun, dalam rahmat anaknya yang kekasih dan kuasa Roh Kudus, menyatakan pengampunannya atas kita yang percaya. Mari berdiri menyambut perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam surat Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17 mengatakan, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah. Di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Mari berdoa memohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan firman Tuhan. Bapa pengasih, sumber segala hikmat dan pengetahuan, karuniakan pengertian bagi tiap-tiap kami untuk mengerti dan paham akan kehendak Tuhan dan melakukannya dalam menjalani kehidupan ke depan. Dalam pengasihan Yesus Kristus Tuhan yang adalah firman hidup itu kami berdoa. Amin. Mari berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Pembacaan Alkitab dari surat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita mengalami satu kelegaan terkait dengan hari Minggu Trinitas dengan lambang segitiga Quetra. Ketritunggalan Allah dinyatakan dan kita memasuki new normal life untuk kembali menjalani kehidupan dengan cara-cara yang baru. Kehidupan itu sendiri kehidupan yang harus berjalan, tetapi berbeda dengan sebelum COVID melanda Indonesia juga dunia. Dan kita saat ini memasuki minggu kedua
dalam rangka kita merayakan hari Minggu Trinitas, bulan Oikumena dan Pelkes. GPIB boleh melihat ada cara kerja Allah yang memakai, yang hadir dan turut bekerja dalam kehidupan kesekutuan umat, mengingatkan melalui surat kepada jemaat di Efesus. Apa yang terjadi di sana? Bahwa orang-orang mulai berpikir bagaimana kehidupan akan dijalani dan bagaimana selayaknya melihat kehidupan sebagai umat Tuhan. Menjadi umat Tuhan bukanlah sesuatu suka-suka, tetapi itu adalah satu pilihan. Siapa yang memilih? Adalah Tuhan Allah. Ayat 3 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Alasannya apa? Alasannya ayat yang kelima. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula menjadi anak-anaknya. Menentukan, bukan kita yang memilih, tetapi Tuhanlah dalam rahmat dan anugerahnya memilih waktu yang tepat, memilih kesempatan untuk kita melihat lagi karya Allah dan menyatakan karya Allah itu dalam kehidupan ke depan. Apa yang menjadi ketetapan Allah menjadi anak-anaknya adalah bukan satu kebetulan ataupun satu hal yang kita tinggikan bahwa kita anak Allah. Anak-anak Allah maksudnya. Melainkan menjadi satu keterpanggilan menyatakan sebagai anak-anak kita akan menunjukkan kepada kehidupan ini ada Tuhan, Sang Bapa kita, yang oleh Tuhan Yesus diperkenalkan sebagai Bapa kita. Dan di sini bukan hanya Allah Bapa yang menentukan, tetapi juga Yesus Kristus. Ayat 7. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Menarik. Siapa yang bisa ditebus dosanya? Siapa yang menebus dosa manusia? Tidak ada manusia yang mampu menebus dosanya sendiri, apalagi menebus orang lain. Tetapi kitab suci membawa kita, membukakan kepada kita di dalam Kristus kita mengalami penebusan dan pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kekayaan tidak diukur dari materi, tetapi kasih karunia dalam kekayaan rohani, bahwa Allah menyatakan rahasianya kepada kita menurut rencana kerelaannya dari semula di dalam Kristus. Menarik lagi bahwa kehidupan kita bukan sekadar yang kita alami dan menjadi putus asa, tetapi kehidupan kita telah dirancang sebelumnya. Mungkin pada masa-masa yang lalu kita merasa tidak ada masalah, tetapi pada akhir-akhir ini menjelang dewasa ada tantangan, ada pergumulan, ada pilihan yang berat. Ingat bahwa Allah telah menetapkan kamu menjadi anaknya di dalam Kristus. Dan Allah telah memberikan kesempatan kita sebagai anak-anaknya. Jemaat Tuhan, hari ini dalam lingkup sinodal kita juga masuk dalam Pelkes, pelayanan dan kesaksian. Kesaksian apa yang akan kita sampaikan kepada kehidupan berbangsa dan bernegara kita Indonesia? Adalah kehidupan sebagai orang-orang yang mengenal Allah, yang hidup dalam kasih karunia, yang memiliki kekayaan rohani, yang menyampaikan kekayaan rohani itu untuk semua makhluk
menikmati kesejahteraan hidup, maka jangan mencari-cari kesejahteraan di luar Tuhan. Tetapi Tuhan telah menjanjikannya kepada kita. Pertanyaannya, benarkah kita sudah hidup di dalam kesejahteraan Tuhan? Karena janji-janji kebenarannya kita yakini, kita baca, kita renungkan, kita hayati, kita pegang sebagai pedoman hidup beriman. Mulailah hari ini sebagai awal minggu di bulan Juni, kita mengisinya dengan satu harapan tertinggi, keyakinan iman. Kita orang-orang yang memiliki kekayaan rohani, dan kekayaan rohani itu dijanjikan di dalam Yesus. Yesus Kristus itu sebagai kepala kita. Mari berpikir dengan cara Yesus supaya nama Tuhan dimuliakan. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Berilah Tuhan kasih abadi-Mu, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Mari berdiri bersama orang percaya di segala abad dan tempat. Kita mengaku menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Bapak Ibu kekasih, mari kita bersyafaat satu dalam doa. Ya Allah, kami membawa dalam doa kepadamu semua saudara yang sedang mengalami perawatan kesehatan oleh karena virus Corona 19. Mohon kami kepadamu ya Tuhan, belas kasihan dan kasih sayangmu menjamah tubuh dan perhitungkanlah segala harap dan permohonan keluarga. Nyatakanlah kuat kuasamu yang memulihkan. Kami juga menatang mereka dalam tangan pengasihanmu. Mereka yang rentan dan mengenal rasa takut dan khawatir, juga tubuh yang lemah. Berilah kekuatan bagi tiap-tiap mereka yang mengerang kesakitan. Peganglah mereka yang lemah dalam rangkulanmu yang menguatkan. Berilah ketahanan berharap dalam kesabaran kepada mereka yang sedang dalam proses pemulihan. Ya Allah, dalam anugerah-Mu pulihkanlah mereka yang menderita. Untuk setiap anak manusia di muka bumi, kami yang saling terhubung ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami membawa semua mereka yang menjadi lemah dan tak berdaya oleh karena COVID-19 di seluruh muka bumi. Kami memohon belas kasihan-Mu. Tetap merancangkan kehidupan dan kesembuhan bagi mereka dalam perawatan, terlebih bagi mereka yang terkoneksi secara langsung, para medis dan setiap unsur kesehatan yang dengan tekun dan setia berjuang mengatasinya. Berikanlah ya Tuhan kekuatan, juga semangat bagi mereka yang terpapar, agar mereka bertahan dalam iman, serta dimampukan berjuang mengatasi pandemi ini. Berkatilah segala upaya bersama, juga sumber daya yang kami gunakan, terlebih hati yang melayani. Biarlah dapat memutus rantai penyebaran dan menghalau COVID-19 ini. Ya Allah, dalam anugerah-Mu pulihkanlah mereka yang menderita. Kami menopang mereka yang menjalani karantina karena ancaman virus Corona 19 ini. Hiburkan dan teguhkan iman percaya dalam damai sejahtera-Mu yang melampaui akal manusia. Karuniakan kepada mereka juga kesabaran di tengah-tengah saat mencengkam ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan Yesus, kami membawa dalam doa keluarga, kerabat, handai tolan, dan komunitas yang menantikan pertemuan kembali. Ya Roh Kudus, hiburkanlah mereka. Ya Allah, dalam anugerah-Mu pulihkan mereka yang menderita. Kami mengenang dalam kasih penuh hormat kepadamu mereka yang telah meninggal karena virus Corona 19 ini. Kami menopang tiap-tiap anggota keluarga yang berduka cita oleh karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Hiburkanlah dan kuatkan mereka di saat perpisahan yang berat ini. Biarlah sayap kasih-Mu menatang mereka hingga mereka kembali bangkit di tengah pengalaman kehidupan yang luluh lantak. Biarlah pengharapan mereka tertuju kepadamu, dan kekuatan baru yang daripadamu menguatkan mereka berdiri dan melakukan lagi aktivitas kehidupan di hari-hari mendatang. Ya Allah, dalam anugerah-Mu berilah mereka keberanian mengalami damai-Mu. Kepadamu ya Tuhan, segenap pelayan masyarakat, mereka yang tidak jemu-jemu dengan berbagai cara memberikan arahan dan pemahaman demi mengurangi resiko infeksi dan penyebaran wabah ini. Para medis sebagai garda terdepan yang tidak mengenal lelahnya dan mengambil resiko berat demi menyelamatkan hidup sesamanya. Berikanlah hikmat dan kuasa-Mu ya Tuhan, Allah semesta alam, bagi para pemimpin penyelenggara pemerintahan bangsa, mereka yang mengambil keputusan bagi keselamatan banyak orang, terlebih mereka yang berjuang melawan penyebaran COVID-19, juga yang mengupayakan langkah-langkah bagi pemulihan masyarakat. Karuniakan ketangguhan dan tabah saat diperhadapkan dengan jalan buntu. Biarlah pengharapan mereka tidak menjadi pudar. Sendengkanlah telinga kasih-Mu ya Tuhan terhadap teriak kami yang berseru kepadamu.
Kami mohon tak henti kepadamu, janganlah kelemahan kami membuat kami tak berdaya dan diam dalam suasana mencekam ini. Ya Allah, dalam rahmat-Mu, tolonglah mereka mengambil keputusan dan tindakan yang efektif untuk mengatasi COVID-19. Tuhan Sang Khalik, sebagai makhluk yang rapuh, kami mengaku sungguh Engkaulah kekuatan yang menghidupkan kami. Anugerahkanlah hikmat dalam kerjalayan kami, kasih-Mu dalam kesaksian kami, dan damai-Mu di hati kami. Curahkanlah berkat-Mu atas semua yang menaruh peduli kepada mereka yang lemah. Topanglah mereka dan biarlah damai sejahtera sukacita-Mu dinikmati oleh segenap makhluk di bumi dalam keadaan apapun. Sebagai pemazmur menyatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Ya Allah, dalam anugerah-Mu pulihkan kami yang rapuh. Ya Roh Kudus, hembuskanlah damai dan kehidupan baru bagi tiap-tiap orang. Anugerahkanlah kepada kami dengan rasa peduli sosial yang kuat untuk melakukan dalam kasih dan kerendahan hati. Berkatilah semua orang yang bersama-sama bekerja mewujudkan belas kasihan-Mu dalam satu ikatan keluarga Allah. Kami juga menopang saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Untuk Bapak Penatua Doris Marconi, Tuhan Engkau yang mau menjamah. Untuk Bapak Gelson, Tuhan dalam proses pemulihan, Engkau juga tidak ditinggal diam. Berkati juga Opa Hendrik Sutisnadi, Opa Tale Lili Pali, Bapak Edi Sumampau, Oma Yohana Switela Lili Pali, Ibu Betty Palando, Opung Tiominar Gunawan Baru Panggabean, Ibu Datiana Sinu Haji Beruginting, Oma Siana Brampi, Oma Restiana Yohanan, Ibu Yohanes Patongkaran, Bapak Suroso, Bapak Pulungan, dan terima kasih juga untuk setiap keluarga yang pada minggu ini menghadapi juga menjalani kehidupan yang ada di depan. Ke dalam tangan kasih-Mu kami menopang keluarga Siprian Karo-Karo dalam segala tugas tanggung jawab kebersamaan di rumah maupun dalam kehidupan keluarga, kehidupan bertetangga, bermasyarakat. Berkati, karuniakan senantiasa kekuatan, kesehatan, hikmat dan makrifat yang daripada-Mu. Kami juga menopang Oma Suparmi Sodak, Ibu Nani Sodak bersama kedua putri dan orang tua kekasih. Nyatakan juga kuasa-Mu ya Allah. Memberkati juga mereka yang merayakan ulang tahun. Untuk Bapak Suci Atmana, untuk Saudara Gian Kristabel Andris, untuk Saudari Amelinda Putri Doti Christian Raharjo, untuk Ibu Tin Susana Marconi, untuk Saudari Betseba Paulina Atalaka. Juga ulang tahun perkawinan Bapak Doni Raharjo dan Ibu Kartiniwati. Kenalilah seluruh harapan dan permohonan mereka. Untuk setiap opa oma dalam kondisi saat ini, Tuhan tidak tinggal diam. Engkau juga nyatakan penyertaan dan kuasa-Mu berlaku. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini berkat-Nya dinyatakan bagi kita, menyatakan syukur atas penyertaan Tuhan yang senantiasa atas kita. Mari bersukacita membawa persembahan sukacita, agar senantiasa ada persediaan di rumah Tuhan dan pelayanan kasih demi keadilan terlaksana dengan penuh syukur. Ingat akan firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bila topan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat Tuhan, mari berdiri membawa persembahan dalam doa kepada Tuhan secara bersama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih-Mu yang menjamin keselamatan hidup kami. Sebagai wujud rasa syukur sukacita saat ini, kami telah memberikan persembahan kepadamu. Terimalah ya Tuhan tanda hormat dan kasih kami kepadamu. Berikan hati bijak dalam penata kelolaannya demi menyatakan pelayanan kasih dan kemuliaan nama-Mu. Pakailah seluruh hidup kami melayani Engkau. Dalam pengasihan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Mari berdiri, masuk dalam terang keselamatan Tuhan. Biarlah tangan Allah yang menyembuhkan, menyentuh, dan menghidupkan kita. Sungguh, kuasa Allah menghidupkan,
mengalir ke dalam tiap-tiap sel pada tubuh kita dan kedalaman jiwa kita, membersihkan, memurnikan, memulihkan kita agar menjadi utuh dan kuat dalam kuasa dan damai-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.